Selamat pagi Mitsubishi Lovers, kembali bersama Ana untuk mereview tentang apa aja yang tidak boleh dilakukan di mobil yang bertransmisi CVT. Di sini Ana sudah di mobil Mitsubishi Xpander. Di sini Ana mau menjelaskan 7 hal yang tidak boleh dilakukan pada mobil transmisi CVT. Tunggu videonya ya. Mobil CVT memang sih enak ya. Memang itu akan menjadikan mobil matic yang terasa nyaman. Tidak merasakan adanya perpindahan gigi ketika berkendaraan. Namun di balik kenyamanan itu ada hal yang perlu kita perhatikan agar transmisinya awet. Untuk itu Ana ingin sampaikan ada 7 hal yang sebaiknya tidak kita lakukan pada mobil CVT. Yang pertama, jangan memindahkan tuas transmisi ke netral ketika meluncur di jalanan yang turun. Kenapa? Karena bisa merusak gearbox transmisinya. Penjelasan itu karena oli transmisi itu gunanya untuk pelumas dan pendingin gearbox CVT. Jika tuas dipindah ke netral pada saat meluncur turunan, maka putaran mesin juga akan turun, sehingga oli yang didistribusikan ke gearbox itu kurang, makanya nanti bisa gearboxnya itu bisa aus. Yang kedua, jangan memindahkan tuas R jika saat mobil masih berjalan maju. Jadi saat maju, saat kita posisi di D, tahu-tahu langsung kita di R, itu tidak boleh. Yang ketiga, jangan memindahkan tuas ke P sebelum mobil berhenti total. Jadi mobil harus benar-benar berhenti baru kita pindah P. Pada saat misal kita parkir di mall atau di pinggir jalan dalam waktu yang lama, atau masuk ke garasi, itu udah berhenti total baru kita pindah ke P. Kemudian yang keempat, jangan biasakan pindah tuas ke N ketika di lampu merah. Biarkan tuas tetap di D dan injak rem saja. Kalau menunggu waktu yang lama, misalnya berhentinya lama nih ya, lama, itu ke N nggak masalah, atau pas parkir. Tapi kalau menunggunya hanya sebentar, berhentinya hanya sebentar, jangan sekali-kali di tuas dipindah ke N. Fungsi N itu sebenarnya apa sih? Netral itu sebenarnya apa? Fungsi N itu sebenarnya digunakan ketika mobil berhenti macet atau memang mogok, itu posisi harus dipindah ke N. Jadi untuk mobil bisa diderek. Kecepatan derek pun juga tidak boleh melampaui 40 km per jam dan jaraknya tidak boleh lebih dari 40 km. Kadang ada yang tanya, kalau misalnya jaraknya lebih dari 40 km gimana coba? Lebih baik kita pesen mobil towing buat mengangkut. Biar kenapa? Biar transmisinya tidak rusak. Sekarang yang kelima, jangan pindahkan transmisi P saat berhenti di lampu merah. Transmisi P ini sebenarnya fungsinya untuk kondisi parkir, hanya untuk kondisi saat mobil parkir. Secara safety memang tidak boleh pada saat kondisi
berhenti di lampu merah itu posisi tuas di P. Kenapa? Ada alasannya, yaitu satu, pada saat di lampu merah, apabila posisi tuas di P kita kasihkan ke P, dan tiba-tiba dari arah belakang kita ada mobil yang meluncur sangat cepat, pastikan kita harus menghindar daripada kita keserodok, ya kan? Pada saat posisi di B, kita akan pindah ke D, kan memakan waktu yang lama, beberapa detik. Dan beberapa detik itu waktu yang sangat berharga untuk menghindar. Makanya di lampu merah sebaiknya tetap di posisi D dan kita injak rem. Yang kedua alasannya, jika tiba-tiba ada mobil yang menabrak kita dari belakang dengan posisi yang agak keras, dan pada saat itu posisi tuas kita di P, maka apa yang terjadi? Maka transmisi P akan mengalami rusak dan tidak berfungsi. Karena posisi P, mobil berhenti, terjadi tabrakan dari belakang, otomatis mobil akan terdorong ke depan, padahal posisi tuas ada di P. Yang keenam, jangan bawa mobil CVT secara kasar, kayak kebut-kebutan atau balapan. Karena apa? Karena perubahan rasio gigi CVT itu udah diatur oleh komputerisasi. Jadi, perpindahan rasio itu disesuaikan saat laju kendaraannya di kilometer berapa. Kalau tidak sinkron, maka gearboxnya akan rusak. Sebaiknya bawalah secara halus, melakukan dengan akselerasi secara halus juga. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, jangan mode atau modif mesin CVT. Karena gearboxnya sudah sesuai kapasitas mesinnya. Misalnya nih, kapasitas mesinnya akan ditambahin dengan kita modif, padahal gearboxnya itu sudah disesuaikan dengan kapasitas mesin yang standar, maka gearboxnya akan mengalami kerusakan lah, karena tidak sesuai dengan daya mesinnya atau kapas mesinnya. Nah, itu tadi beberapa hal yang sudah Ana sampaikan yang tidak boleh dilakukan di mobil yang bertransmisi CVT. Tunggu video-video Ana berikutnya ya. Salam Mitsubishi.